dengan anggota tersebut. Jadi dulunya kami sebagai pembelanya dan terakhir kami sebagai lawannya di PTWN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Bertemu lagi bersama saya Bribtu David Setiawan dalam podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema ya yang berkaitan tentang hukum tentunya. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita AKPM Tarigan SHMH. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa. Jadi saya hadirkan ya pada pagi hari ini Pak Tarigan ini karena beliau merupakan personil yang tergabung dalam bidang hukum ya Komandan ya. Bitkum ya Komandan ya, Bitkum di Polda Sulawesi Tengah. Ya, jadi yang penasaran apa itu Bitkum? Hukum bagaimana itu? Nah, ntar kita tanyain langsung ya. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita. Jadi izin Komandan ini mengenai tentang Bitkum nih. Ya. Bitkum sendiri itu bidang hukum yang menangani perkara-perkara terhadap personil Komandan ya. Ya. Itu seperti apa? Tolong dijelaskan Bitkum itu Komandan. Baik, terima kasih. Jadi Bitkum itu berdasarkan Perkap 14 tahun 2018 adalah salah satu satker ya yang ada di tingkat Polda. Iya. Selain bidang ada yang disebut dengan biro ya. Iya, biro. Ada direktorat, ada juga terakhir adalah bidang. Bidang ini di tingkat Polda ada 5 kalau tidak salah ya. Ada Bithumas yang menangani tentang kehumasan. Iya. Lalu kemudian ada BTI yang menangani informasi teknologi. Lalu kemudian ada BitQ menangani tentang keuangan. Kemudian ada Bitpropam yang menangani tentang disiplin etik anggota. Nah, seperti itu. Kemudian Bitkum sendiri adalah suatu satker yang bertugas untuk menangani bidang hukum, memberikan pelayanan hukum selain kepada anggota, juga kepada purnawirawan dan keluarga besar anggota Polri. Dan juga lebih terutama adalah memberikan bantuan kepada institusi Polri. Itu kira-kira gambaran besar Bitkum itu. Jadi segala bentuk gugatan yang diajukan terhadap anggota Polri maupun keluarga besarnya, juga termasuk institusi, itu ditangani oleh Bitkum. Itu kira-kira gambaran besar. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman perlu ketahui juga, jadi Pak Tarigan ini salah satu menjabat sebagai advokat muda 1 Bitkum Polda Sulteng ya. Nah, ini tentang karena beliau ini kayaknya suhu ya, sudah memang suhunya ini saya lihat. Karena melihat dari mungkin umur, ketahuan ya, sudah pengalaman tugasnya banyak ini Komandan ya. Ya, benar. Nah, jadi mengenai pengalaman tugas nih, dari Komandan sendiri ini selama di Bitkum itu apa saja yang sudah berapa lama menjabat gitu Komandan? Berapa lama di Bitkum dan sebelumnya dari mana? Baik. Jadi benar sekali, suhu dalam artian tentu saja usia ya. Ya, usia. Baik. Saya sebenarnya di Bitkum ini belum terlalu lama, 4 tahun ya. Tapi sesungguhnya saya lama bertugas di lingkup reskrim ya, dari Bribda sampai mungkin di akhir masuk di Bitkum 4 tahun lalu saya ada di reskrim. Seperti itu. Jadi saya masuk di Bitkum sudah hampir 4 tahun, dan di Bitkum juga ada beberapa jabatan yang sudah saya lalui, dan terakhir saya di advokat muda. Jadi sebelum jauh ke sana, saya sedikit memperkenalkan Bitkum ini. Ya, Bitkum ini dulu kita di Polda kita di TPB itu dipimpin masih AKBP ya. AKBP. Iya. Sekarang sudah ada di TPA, itu sudah pimpinan kami di Bitkum itu sudah Kombes. Yang sekarang dijabat oleh
Bapak Kombes Sabtono SIK MH. Ya. Ya, itu sekarang. Lalu di Bitkum itu sendiri ada subbak, ya subbak, subbagian, subbak Bankum, satu yang menangani tentang terkait dengan bantuan-bantuan hukum. Ya. Yang kedua adalah subbak Sulhukum, itu penyusunan dan penyuluhan hukum. Seperti itu. Jadi terkait dengan jabatan advokat ini, dalam tatarannya itu 3 golongan sebenarnya di advokat. Pertama advokat muda, madya, seperti Madya, itu. Ya, tergantung klasifikasi pangkat, seperti itu. Dan di sana selain advokat juga ada namanya Bankum tadi, Pauru Bankum yang mengawaki hampir sama tugasnya dengan advokat, yaitu juga menangani perkara-perkara yang dapat mendapat gugatan terhadap anggota Polri maupun institusi. Sama seperti itu. Cuma advokat ini di luar struktur, dia fungsional. Fungsional seperti ya, itu. benar. Baik, saya kira itu ya. Oke, mengenai advokat tadi itu, apakah dari Bitkum sendiri, ya, ini kan advokat institusi di Ya, institusi, kan? benar. Apakah bisa menjadi advokat di luar institusi, menangani perkara-perkara umum dan yang ditangani itu Polri tapi masyarakat pada umumnya, bisa tidak seperti itu, Bang? Baik. Jadi berdasarkan perkap ya, bantuan hukum itu ada di Perkap 2 2017 itu ditentukan, ya kan? Ditentukan siapa-siapa yang berhak atau meminta bantuan hukum kepada institusi. Jadi khusus untuk advokat Bitkum hanya menangani internal, ya. Internal yang kami sebutkan tadi, anggota Polri mendapat gugatan hukum, kemudian keluarganya, kemudian institusi, seperti itu. Jadi advokat di Bitkum itu tidak bisa disamakan dengan tugas advokat pada umumnya, karena advokat pada umumnya dia meluas. Ya, kalau kita advokat Bitkum itu sebutan jabatan, bukan yang dimaksud oleh undang-undang advokat. Gitu ya. Berbeda, kan, ya? Berbeda. Makanya kami hanya bertugas lingkup internal berdasarkan kepentingan dinas kepolisian, akan tetapi advokat sifatnya umum. Ini pernah dipermasalahkan oleh advokat lawan kami di perkara di pengadilan negeri, bahwa dia keberatan terhadap sebutan advokat. Dia menganggap bahwa advokat itu advokat umum pada umumnya. Jadi setelah kami membantah apa yang disebutkan, baru beliau sudah paham bahwa yang dimaksud advokat itu bukan yang disebutkan oleh undang-undang advokat, tapi yang dimaksud itu adalah jabatan di dalam struktur kepolisian. Seperti itu, dan hakim benarkan itu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Oke, ini lanjut nih, Komandan ya. Ini mengenai bantuan dan bantuan serta pelayanan, Komandan ya. Penyuluhan. Itu seperti apa gambarannya, bantuannya seperti apa? Bantuan ini dalam bidang pidanakah, perdatakah, atau hanya menyangkut kode etik personil saja? Baik. Jadi bantuan hukum dengan penyuluhan tadi berbeda ya, berbeda dia. Kalau penyuluhan itu yang seperti bagaimana biasa diberikan suluk-suluk penyuluhan hukum terhadap masyarakat maupun terhadap institusi atau anggota Polri. Tapi kalau bantuan hukum dia sifatnya mengarah kepada penegakan hukum, seperti itu, penegakan hukum. Apakah itu kode etik, disiplin, perdata, pidana, PT-UN, dan pra peradilan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu yang kami tangani di Bitkum Polda Sulteng, seluruh persoalan penegakan hukum. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian nih kita lanjut nih, Komandan ya. Masih banyak pertanyaan lagi nih ya. Saya sempat membaca nih
perkap-perkap yang ada dalam Polri itu, apakah Bitkum sendiri berperan dalam hal itu, dalam perancangan perkap dan lain-lain? Ya. Nah, itu untuk perancangan perkap seperti kemarin ada turun Perpol ya. Siap. Yang terakhir Perpol 7 2022 itu ada keterlibatan Divkum sebenarnya, bukan Bitkum ya. Bitkum itu di tataran Polda. Kalau Divkum itu di Mabes. tataran Mabes Iya. ya. Tentu saja ada koordinasi terkait dengan pembentukan perkap atau perpol itu sendiri ya, seperti itu ya, ada. Jadi tidak hanya personil ya, pembentukan perancangan sendiri itu berperan dalam hal itu ya. Ya. Masalah Divkum ya Unan ya. Ya. Divkum ya kalau di Mabes. Ya. Nah, kalau di Polda tuh di jajaran tuh Bitkum namanya ya. Tapi kalau di Polda. Polres sendiri tidak ada kemudian ya? Ya, di sana di Polres itu jabatan di bidang hukum juga sudah ada. Sudah ada. Kasubag hukum. Kasubag hukum. Ya. Jadi mereka batasannya di lingkup Polres sendiri, lalu melakukan penegakan hukum hampir sama dengan yang dilaksanakan di Bitkum. Cuma dalam hal terbatas ya tentunya. Kalau di Polda tadi terkait dengan pembuatan peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian tadi, ada juga ditangani oleh Bitkum, tapi sifatnya peraturan Kapolda. Peraturan Gitu. Kapolda. Tingkat Polda gitu. Jadi di tingkat Mabes Polri ada yang menangani khusus bidang hukum, di tingkat Polda ada. Oh seperti itu. Jadi setiap jajaran itu ada masing-masing ya. Ya, ada. Oke nih, selanjutnya ya yang jadi pertanyaan saya pada pagi hari ini. Untuk misalkan ini ada sengketa nih, ini menarik ini. Jadi ada sengketa apa? Ada sidang kode etik nih ya, misalkan ya, ya. Ini Bitkum memberikan bantuan terhadap personil. Ya. Misalkan saya contohkan dalam kasus mau di PTDH nih ya, personil. Di sini kan Bitkum sendiri membantu personil. Ya, ya. Nah, dalam hal ini kan berkaitan juga dengan institusi. Ya. Nah, bagaimana kedudukan Bitkum di situ? Ya. Antara personil atau institusi? Nah, itu menarik. Silahkan kemudian dijawab. Ya, baik. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa bantuan hukum terhadap anggota, dan anggota itu memang memiliki hak untuk didampingi oleh Bitkum. Ya. Seperti itu. Misalkan di dalam permasalahan kode etik yang terancam PDH, itu apabila anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kapolda untuk meminta pendampingan hukum dari Bitkum, itu sifatnya wajib ya. Wajib. Sekalipun anggota tersebut ada kesalahan, memang kelihatan secara kasat mata sudah pasti bersalah gitu. Tapi dia memiliki hak untuk mengajukan. Dan apabila pimpinan menyetujui, maka kami dari Bitkum wajib ya mendampingi anggota tersebut. Ya, di dalam sidang KKP. Nah, apabila dalam putusan sidang KKP tersebut anggota tersebut dijatuhi hukuman PDH misalkan, dan di tingkat banding juga dikuatkan putusan PDH, dan akhirnya keluarlah skep Kapolda terhadap anggota tersebut PDH. Dan setelah anggota tersebut di luar dari dinas Polri atau menjadi masyarakat biasa, maka tentu saja dia sudah memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tadi, putusan PDH-nya. Dia bisa mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, dalam hal tersebut tentu saja posisi Bitkum tidak lagi menjadi pembela anggota tersebut karena sudah di luar kedinasan Polri. Kewajiban kami dalam hal ini adalah membela institusi. Apabila misalkan anggota tersebut menggugat institusi dalam hal ini Kapolda, maka kami akan mendampingi atau menjadi kuasa hukum dari Kapolda atau institusi, berlawanan dengan anggota tersebut. Jadi dulunya kami sebagai pembelanya, dan terakhir kami sebagai lawannya di PT UN. Nah, itu sering terjadi. Dan
ini tidak masalah karena ini demi hukum, karena hukum atau peraturan mengatur memang demikian. Itu tidak masalah. Jadi kami tetap profesional seperti itu. Dalam praktek. Seperti itu ya. Ya. Nah, ini menarik nih. Jadi dilihat mungkin apa singkat, padat, jelas, namun maknanya itu dalam sekali nih ya. Nah, kemudian nih ini kemudian tentang data nih bantuan hukum ya yang selama ini sudah dicapai oleh Bitkum sendiri ya, Polda Sulteng tuh seperti apa? Baik. Jadi data ini sebelumnya kami menyampaikan bahwa perkara-perkara yang kami tangani itu selama ini adalah antara lain pra-peradilan, ada perdata, gugatan perdata, ada juga pidana menyangkut anggota, ada juga PT-UN, ada juga KKEP, disiplin dan banyak jenisnya. Jadi terkait dengan data yang terjadi dan pelaksanaan tugas Bitkum selama tahun 2021 dari Januari sampai Desember, pra-peradilan itu ada 19 perkara. Iya. Dan di antara 19 itu 16 dimenangkan oleh Polda dan 3 kalah. Ya. Kemudian perdata ada 5 perkara menang 1 dan 7 masih banding. Dan 4 masih banding. 4 ulangi. Ya. Kemudian pidana ada 8 perkara. Inkrah 2 dan banding masih banding 5 dan 1 lagi ke kasasi. Kasasi. Kemudian untuk PT-UN 1 perkara dan kita menangkan. Nah, untuk pendampingan KKEP ada 55 terduga pelanggar kode etik dan 5 disiplin. Jadi dari segi banyaknya ini lebih banyak KKEP dan disiplin. Masih banyak sekali anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu menjadi perhatian. Kemudian untuk di tahun 2022 pra-peradilan sehingga sekarang September ada 11 perkara. Ya, 11 perkara, 10 perkara yang kita menangkan dan 1 dalam proses ini. Jadi belum ada kalah di tahun sekarang ini 2022. Kemudian perdata ada 4 perkara, 2 sudah inkrah kita menangkan dan banding 1 dan sedang dalam proses 1. Kemudian pidana ada 4 perkara, 2 inkrah, kemudian dalam proses 2. Perkara PT-UN 1 perkara dan kita menangkan. Pendampingan KKP hingga bulan ini ada 60 perkara dan 1 disiplin. Itu yang data yang ada di Bitkum, dan melihat data tersebut memang kegiatan Bitkum padat dengan personil yang hanya 24 dan yang terjun menjadi penasihat hukum atau pendamping di pengadilan hanya beberapa saja. Seperti itu. Jadi ini kemudian ya, saya baru tahu nih, ternyata di Bitkum hanya 24 personil. 24 personil dan itu tidak semua yang menjadi penasihat hukum. Tidak, jelas tidak. Tidak semua ya, ya. Berarti dalam hal ini itu memang sudah menjadi jumlah dalam ketentuan atau memang masih kurang banyak gitu. Sesuai dengan data ini kami sebenarnya menurut DSP di jatah 39 personil tapi yang ada 24 jadi kurang ada 15 seperti itu. Dan untuk menangani perkara-perkara litigasi di pengadilan misalkan dia memiliki kriteria khusus. Artinya tidak semua anggota Bitkum bisa terjun di sana. Seperti itu. Juga termasuk KKEP ada syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan. Jadi ada beberapa anggota di sana mungkin tidak sampai 5 sudah sarjana hukum, lalu sudah lulus PKPA, itu syaratnya. Artinya kecakapan dalam beracara itu harus ada bukti berupa sertifikat dan lain-lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi di kami itu masih minim. Berarti ini PKPA itu dari institusi ya? Jadi memang bisa juga dari institusi,
Tapi ada juga yang mandiri, anggota mengikuti di luar. Tapi seperti saya kemarin di tahun 2014 saya sudah PKPA, itu dibiayai oleh dinas ke Jakarta. Jadi saya lulusan Pradi di Jakarta di tahun 2014 seperti itu. Jadi itu berapa tahun pendidikan yang mana? Sama kayak umum biasanya atau gimana? Kalau dari dinas? Iya, sama. Jadi Sama, sama semua. Jadi standar Pradi kan. Jadi sama. Oh gitu. Jadi itu semua tidak mudah ya. Harus mempunyai kualifikasi untuk menjadi seorang badan pembantu hukum, tidak sembarang ya. Ada sekolahnya sendiri gitu. Jadi selain harus sarjana hukum kemudian ya, harus memenuhi kriteria tadi gitu ya. Jadi nggak sembarang. Nah, jadi ada ilmunya seperti itu. Nah, mengenai tadi nih barusan kita bicarakan. Ini misalkan nih, kalau misalkan saya misalkan hanya sarjana hukum nih, berarti peran saya di Bitkum tuh apa sebenarnya? Tidak bisa jadi pembantu, dia dialihkan ke apa biasanya? Jadi di Bitkum tadi kan sudah disebut globalnya itu ada bantuan hukum dan ada penyuluhan hukum. Ya. Jadi kalau bagi yang berlatar pendidikan hukum tentu saja sangat pas kalau ada di hukum. Tentu saja sebelum terjun ke dunia advokasi, misalkan ada bidang-bidang lain seperti penyuluhan hukum di bidang staf untuk tempat belajar dulu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, tapi kalau dengan berjalannya waktu kan bisa ngambil PKPA seperti itu, dan ya bagus lah kalau bisa belajar sampai menjadi penasihat hukum gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ini kebetulan saya juga sarjana hukum. Benar. Jadi kira menyangkut itu tuh. Kira-kira sulit nggak kemudian ikut PKPA itu sulit nggak kira-kira? Baik. Jadi supaya ini gimana ya, supaya teman-teman tahu nih kalau mau jadi, kita mau bergabung di Bitkum nih gimana gitu seperti baik, itu. Baik. Sebenarnya masalah sulit atau tidaknya itu relatif ya. Nah, bagi orang yang berminat dan berbakat tentu semua tidak sulit. Dan tentu saja harus punya waktu, punya tenaga untuk belajar. Dan setiap orang apabila belajar pasti ada kemajuan lah, tidak mungkin dah. Iya benar. Nah seperti itu. Ya, yang penting ada kemauan, dimanapun pasti jadi. Pasti jadi seperti itu ya. Nah, ini saya satu penasaran. Berarti di Bitkum itu semua sarjana hukum semua benar ya? Nah, jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa tidak semua sarjana hukum. Oh, tidak semua. Nah, tapi yang lain itu bertugas di bidang administrasi. Kan udah ada juga bidang administrasinya. Jadi mungkin masalah administrasi, masalah kebersihan, masalah penataan dan seterusnya kan ada juga tugas-tugasnya. Nah, termasuk juga membuat saran hukum. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ini lanjut lagi nih. Ini tentang tantangan terberat nih ya. Ini kan pasti setiap fungsi, setiap tugas tuh pasti mempunyai tantangan ya. Nah, ini nih berkaitan tentang tantangan nih ketika menangani suatu perkara, memberikan bantuan hukum. Tantangan terberat apa yang sering dihadapi? Begini ya, berdasarkan pengalaman kami dalam praktek, kami menganggap bahwa semua gugatan itu berat, sehingga dengan demikian naluri kita untuk memenangkan perkara itu semakin besar. Jadi itu prinsip kami di Bitkum. Jadi setiap perkara dianggap berat sehingga kita terangsang untuk bekerja lebih giat. Dan memang setiap advokat tidak akan mau kalah. Ya pasti ingin menang, bagaimanapun. Tetapi perlu diketahui bahwa lawan juga begitu kan begitu. Nah, jadi intinya sesuatu perkara itu bisa kita menangkan apabila memang pertama fakta hukum itu memang kita dalam posisi yang benar. Nah, seperti itu. Yang lain-lain tinggal faktor yang lain lah. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya apabila posisi seseorang atau tergugat itu, sekalipun dia tergugat dalam posisi yang benar, itu tidak perlu terkhawatirkan. Kita hanya mendorong dan meramu misalkan seperti itu untuk disajikan. Sehingga menjadi pertimbangan yang bisa dimenangkan. Jadi prinsipnya kita di persidangan
Ya wajar lah, semua pasti ingin menang kan. Benar. Ya. Karena nggak ada yang mau kalah tuh di pertandingan, nggak ada yang mau kalah, semua pasti mau menang ya. Iya. Nah, itu berkaitan tentang ini tadi kemudian pengalaman nih dalam setiap menangani suatu perkara nih. Ya. Pasti kan ada yang dari sekian banyak tadi itu disebutkan. Ya. Ya pasti kan ada yang paling kena gitu loh, maksudnya paling diingat, Ya. paling nggak mau kemana-mana pun tuh, ya ini yang pernah saya buat dulu, Ya. ini yang pernah saya lakukan dulu, yang sampai sekarang saya masih ingat. Itu dalam kasus apa kira-kira dulu? Ya. Kita biasa jadi lebih energi kita tersita itu menjadi ingatan bagi kita. Ya. Dalam perkara-perkara besar. Misalkan gugatan terhadap Kapolri, Presiden, Kapolri, Kapolda yang mencantumkan nilai-nilai besar itu bagi kita sangat luar biasa. Nah, itu menjadi perhatian kita, jangan sampai perkara ini kalah, lalu kemudian kerugian begitu besar. Nah, seperti itu. Lalu kemudian juga yang menyangkut institusi kita, misalkan dalam hal nama baik, itu kita sangat concern sekali. Jadi hal-hal seperti itu menjadi ingatan tentu saja. Beda dengan misalkan kasus yang agak kecil artinya gitu. Jadi terhadap kasus besar pasti menjadi perhatian, karena juga menjadi perhatian dari atasan kami di Bitkom ya, gitu, seperti itu. Nah, jadi mengenai kasus besar tadi itu, salah satu contoh aja kemudian ya. Salah satu contoh kasus apa itu dulu? Ya. Salah satu contohnya. Yang besar itu nilai gugatannya sampai berapa ya? 100 sekian ya. Kalau tidak salah gugatan terhadap Kapolri, Presiden, Kapolri terkait dengan Kapolda terkait dengan terjadinya penjarahan di Kota Palu pada waktu pasca gempa. Nah, itu. Jadi dianggap bahwa Kapolda tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terjadi penjarahan secara masif. Nah, itu pada waktu itu. Dan syukur terhadap gugatan tersebut kami menangkan di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi karena banding dan akhirnya inkrah perkara tersebut. Nah, itu sampai kami ulang kali ikut aneh rapat sampai di Jakarta karena melibatkan menteri termasuk dalam gugatan tersebut. Seperti itu luar biasa ya. Itu saya ini baru tahu ternyata itu kalau bagi saya itu itu jangan pernah terlupakan itu kalau buat saya, karena itu kisah besar yang akan saya alami dalam tugas itu. Karena selama ini kan kalau kita berpikir kan mungkin hanya kasus-kasus personil biasa gini-gini, ternyata ada yang lebih besar lagi ada. Luar biasa. Nah, lanjut lagi nih, karena kebetulan juga kita bergerak juga sama-sama lulusan jurusan hukum nih. Nah, saya mau menanya tentang di Sulawesi Tengah sendiri, kemudian pernah nggak menangani kasus justice kolaborator? Jadi justice kolaborator intinya ada di ranah penyidikan ya. Jadi misalkan kalau di Bitkom jelas enggak, karena bukan bidangnya kita menangani itu ya. Tapi kalau ditanyakan kepada Reskrim atau Res Narkoba, Krimsus, ya mungkin saja pernah ada yang terjadi di sana, seperti itu. Misalkan melibatkan beberapa tersangka dan dia hendak seperti itu, ya jadi bisa saja seperti itu. Kalau di kita kan bukan menangani perkara, bukan penyidik, ya seperti itu. Mungkin bisa saja terjadi ada di Reskrim ya. Berarti ada batasan juga ya bagi Bitkom itu untuk bergerak seperti itu kan ya? Iya, jadi keterlibatan kami di dalam konteks penyidikan ya paling tidak ketika ada gelar perkara, kami diundang sebagai eksternal melaksanakan gelar perkara bersama dengan Reskrimum atau Krimsus atau Narkoba. Nah, kami menghadiri, dan apabila juga ada gugatan pra peradilan terhadap institusi termasuk Reskrim atau Res Narkoba, maka kami turun untuk terlibat dalam menangani di persidangan seperti itu. Ya, jadi untuk menangani teknis penyidikan tidak pidana tentu saja kami tidak kerana situ seperti itu.
Oh, jadi masing-masing punya porsinya begitu Ya, ya. seperti itu. Seperti itu. Nah, oke nih, terakhir nih ya kemudian ya. Sebenarnya masih banyak ya, cuma ya karena waktu juga ya, waktu membatasi. Nah, ini tentang apa namanya? Kategori ya, kategori apakah yang didapat apakah bantuan hukum yang didapat oleh personil sama dengan porsi yang didapatkan oleh keluarganya ataupun mantan personil atau purnawirawan lah Ya, seperti ya, itu. benar. Jadi sesuai dengan Perkap ya, itu tidak ada pembedaan, tidak ada pembedaan. Jadi tidak ada pembedaan demikian yang dialami oleh institusi, anggota maupun keluarga. Nah, jadi tidak ada pembedaan sama. Akan tetapi di pengalaman persidangan, kadangkala lawan kami baik advokat dan pernah juga jaksa menyatakan keberatan terhadap pendampingan yang diberikan oleh Bitkum karena menganggap bahwa perkara yang terjadi yang melibatkan anggota tersebut itu sangat tipis kepentingan organisasi di situ. Nah, seperti itu. Nah, boleh saja mendampingi organisasi menurut mereka, tetapi paling tidak harus kental itu kepentingan organisasi. Misalkan terkait dengan pelaksanaan tugas, itu rata-rata tidak ada yang keberatan. Tapi kalau misalkan masalah perdata anggota atau masalah tipikor anggota, itu biasa dinyatakan keberatan. Tetapi kami juga menjawab sesuai dengan peraturan yang ada, yang menjadi dasar hukum daripada kami, maka kami tetap berwenang untuk mendampingi anggota tersebut, dan tentu saja ini harus ada persetujuan dari hakim kan. Pada prinsipnya hakim selalu memperkenankan kami untuk melanjutkan pendampingan terhadap anggota dalam konteks seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini ilmu lagi buat saya nih ya. Jadi itulah bagaimana sepak terjang dari Bitkum sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, kemudian terakhir ini kemudian terakhir dan terakhir lagi karena banyak yang terakhir ini ya, seperti itu. Karena pertanyaan ini tidak ada habis-habisnya ini. Ya, terakhir nih kemudian bagaimana nih ini kami minta kemudian memberikan pesan ya serta kesan ya atau penyuluhan buat teman-teman ya, teman-teman personil Polri yang dimanapun berada ya tentang hukum sendiri. Silakan. Oh ya, baik. Tentu saja untuk peningkatan kinerja ke depan, tentu saja kami ingin menyampaikan kesan bahwa tugas di Bitkum itu ternyata gampang-gampang susah. Susah apabila kita tidak menikmati. Tapi kalau kita bekerja dengan kenikmatan dan perhatian yang khusus, sesungguhnya tugas-tugas advokat adalah seni. Nah, seni. Oleh karena itu, bagi saya, bagi adik-adik saya, mungkin dia ada di wilayah yang hendak menjadi advokat atau belajar di bidang hukum, segera saja. Jangan tunggu sampai besok. Segera belajar dimanapun bisa belajar. Tidak harus di Tadulako atau mohon maaf tidak harus di negeri ya, di swasta pun tidak apa-apa. Nah, yang penting bisa mencapai syarat-syarat yang ditentukan tadi. Kemudian kami juga berharap terkait dengan pembinaan profesi advokat di Polri ataupun bantuan hukum di Polri, tentu saja memerlukan dukungan dari kesatuan. Dukungan kesatuan selama ini yang kita tahu bahwa seluruh anggota yang berpendidikan bergelar sarjana hukum atau magister hukum itu pada umumnya itu dibiayai sendiri. Hanya sebagian kecil yang sekolah kedinasan. Bisa dipikirkan sejauh ini memang sudah kita lihat ada perkembangan bahwa pimpinan memberikan keleluasaan, memberikan kesempatan untuk belajar. Tapi kesempatan ada, tapi sebaiknya didukung dengan mungkin materi atau bagaimana win-win solution seperti itu. Supaya dengan demikian ke depan bahwa kekuatan kita di bidang hukum menjadi lebih baik lagi.
Seperti itu yang saya harapkan ya, Ya. secara pribadi nih. Nah, untuk ke depan. Ya, ini nih, dan ini kemudian terakhir. Pesan untuk personil nih jika ingin mendapatkan bantuan hukum. Ya. Itu kita harus seperti apa? Baik. Bagi personil maupun institusi maupun bagi perwira keluarga besar Polri itu memiliki hak ya untuk meminta bantuan hukum. Nah, tentu saja ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya yang pertama menurut Perkap bahwa ada permohonan kepada Kapolda. Ya, permohonan. Karena yang menentukan di Sulteng ini Pak Kapolda ya. Iya. Nah, permohon kepada Pak Kapolda dengan lampiran tentu saja identitas. Ya, atau kalau anggota aktif ya kartu anggota. Ya, KTA yang KTA. Kalau misalkan purnawirawan mungkin ada data yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar purnawirawan. Kalau misalkan keluarga besar Polri, misalkan di luar purnawirawan, tentu saja harus ada data yang disebutkan supaya dia terlihat adalah anggota Polri. Sebagai syarat lain adalah membuat surat yang isinya masalah yang sedang dihadapi. Begitu. Jadi itu dikirim kepada Kapolda. Alurnya setelah disetujui oleh Pak Kapolda, kemudian akan turun ke Bitkum. Bitkum membuat administrasi dan sudah langsung lanjut. Dan dengan syarat ada nanti salah satu diantaranya membuat surat kuasa ke Bitkum. Seperti jadi mudah. Begitu mudah untuk mendapatkan bantuan hukum apabila kita memang sangat membutuhkan. Seperti itu. Jadi saya berharap supaya ini dimanfaatkan betul oleh keluarga besar Polri, karena tentu saja ini misalnya lebih mudah kita hadapi daripada yang lain. Gitu. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi teman-teman ya yang mau mendapatkan bantuan hukum jadi nggak sulit-sulit, nggak susah-susah. Ya langsung aja. Tadi udah dijelasin ya bagaimana administrasinya seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya ya terima kasih kepada Komandan ya udah menemani podcast kita pada pagi hari ini. Luar biasa banget, ini ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua. Nah ini buat teman-teman juga ya, jangan sering buat pelanggaran ya, ntar nanti ke Bitkum nanti kamu ya jangan ya udah ya seperti itu. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast kami hari ini. Jangan lupa ya tonton juga di YouTube kami ya, podcast Presisi Polda Sulteng. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share ya. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam presisi.